Halo Budum, selamat datang kembali di K-Browsing. Dan untuk K-Browsing kali ini informasinya ini 50-50 sih gua anggap ya. Karena banyakan tuh dari informasi transfer window luar. Karena emang kan MPL Indonesia udah berjalan, MPL Philippines belum berjalan, MPL Kamboja juga belum berjalan, bahkan sampai MPL Malaysia pun belum berjalan. Makanya kayaknya rata-rata deh informasi yang bakal diberikan di K-Browsing itu antara nungguin update transfer window MPL Indonesia, MDL Indonesia, atau bahkan nungguin transfer window dari MPL luar negeri. Karena kebetulan kalau kita berbicara sedikit ya soal perkembangan di MPL Indonesia, paling jauh mungkin yang bisa di-share adalah tanggal jadwal. Dan tanggal jadwal untuk MPL Indonesia itu udah gua share waktu di recap. Jadi teman-teman mungkin bisa cek di video recap. Dan video K-Browsing kali ini bakal gua start dari MDL Philippines. Langsung aja kita masuk browsingannya. Dan seperti biasa gua record video ini per tanggal 2 Agustus jam 8 lah ya, kita genapin aja lah ya. Jadi kalau misalkan ada informasi yang bener-bener baru muncul, misalkan jam 9 video ini udah up, ya sorry banget, video selanjutnya baru mungkin akan membahas di minggu depan ya. Kita bakal mulai dari MPL Philippines yang mengumumkan MDL Philippines-nya, yang kayaknya baru ada partnership lagi nih. Dan gue juga cukup penasaran sih, gini, Geek Slate itu udah gak kerja sama lagi, jadinya Geek Farm. RSG Slate Singapura, RSG Slate Philippines itu juga udah nggak kerja sama bareng sama Slate gitu loh, atau Avium Slate. Dan tiba-tiba sekarang RSG Philippines punya partner baru dengan nama Mistah Esports, yang kemungkinan besar nih kalau misalkan kita lihat dari hashtagnya kan RSG Mistah ya kan. Gua nggak tahu nanti bakal jadi kayak gimana namanya, tapi ini udah jadi gambaran kalau misalkan nanti MDL season 2-nya si RSG ini bakal berpartnership sama Mistah Esports. Kalau misalkan kalian bingung, kalian lihat aja NXP EVOS season lalu. NXP EVOS season lalu itu bareng sama Minana. Cuma namanya memang bukan Next Play Minana karena emang slotnya slot EVOS. Kebetulan buat RSG Mistah ini ya kan, berarti kemungkinan besar ya slotnya slot RSG, tapi playernya player dari si Mistah Esports yang ada di Filipina sana untuk MDL. Menarik sih, jadi kayak bener-bener deh yang gue lihat ya, metanya Philippines kalau misalkan udah mau satu season ganti tim tuh nggak cuma ganti satu player, tapi semuanya bener-bener diganti. Dan well, ini bisa diterapin gak kira-kira di Indonesia? Coba tulis di kolom komentar. Selanjutnya ada juga pengumuman dari MDL Philippines ya kan, yang dimana kalau kita berbicara MDL Philippines kan tim barunya season lalu yang paling bersinar tuh Game Lab. Nah season ini gak cuma kedatangan RRQ Philippines di MDL, tapi Maharlika Esports. Buat teman-teman yang bingung Maharlika Esports, gue pernah ada breakdown-nya. Dia ini adalah tim asal Philippines, mantan timnya Yue ya kan, Yue yang sekarang jadi mid laner-nya Blacklist International. Dan kebetulan mereka ini pernah mewakilkan atau menjadi grand finalis lah untuk mewakilkan ISF tahun 2022 bersama dengan Blacklist International. Namun sayangnya semenjak Yue ke Blacklist International kan emang gak ada kabar nih Maharlika Esports. Nah diem-diem ternyata Maharlika Esports udah join atau udah masuk ke MDL Philippines season yang kedua. Kayaknya MDL Philippines ini nambah slot deh. Kan kalau dilihat dari season lalu ya, mereka tuh cuma 10 tim. Kemungkinan besar kayaknya sekarang bakal ada 12 tim. Harusnya 12 tim sih lebih tepatnya. Selanjutnya masih dari MPL dan MDL Philippines, tapi ini lebih spesifik, bukan Onyx Philippines, tapi Onyx Arsenal atau Onyx MDL-nya yang ada di Philippines sana. Jadi mereka tuh baru aja ngumumin rosternya. Dan sorry dulu ya, gue gak pakai suara karena emang agak-agak serem kalau misalkan takutnya nih beda server ya kan. Misalkan server Indonesia sama server Philippines lagunya beda, takutnya gue gak ngerti teman-teman. Oke, kita full screen dulu ya kan, karena balik lagi gue takut copyrightnya, apalagi kalau luar negeri tuh susah bandingnya guys. Wajah lamanya cuma Der. Oke, Der ini yang XP laner, dan dia itu adalah salah satu pemain yang di season lalu masih bermain di MPL-nya Onyx Philippines. VT-nya sih menarik ya kalau dilihat-lihat. Ini lebih ke simple sih. MDL tuh emang kalau pengumuman tuh simple-simple aja ya sih. Custom room. Wah. Oke, tapi emang gitu guys. Kalau misalkan syuting ya, terutama untuk syuting ya, ini emang paling gampang tuh buat ngambil shot video yang lagi custom room gitu loh. Jadi nggak susah-susah banget gitu loh. Yang penting main dulu aja, main ya kan. Atau mungkin lagi scrim, lagi buy one. Oke. Ini jersey baru. Oh oke, jaket Onyx Arsenal. Wih, bagus nih gue liat-liat. Ini Onyx Indo, Onyx Supply, ada gak nih jaket-jaket begini nih? Onyx Arsenal ya. Wih, manajer tuh, yakin gue manajer. Gue yakin itu manajer. Ini wajah-wajahnya sih baru-baru ya. Bison, Gold 10. Oh ini baru-baru cuy. Ini wajah-wajah baru semua, anak-anak muda semua ini mah.
gue nggak tahu nih. Chovy. Oke. Kekedot. Oh, dia turun ya. MDL dia cuy. Sboti. Apa nih? James Punks. James Punk KS. Panjang juga namanya. Nah ini Dare Explainer. Kenapa gue tahu? Karena gue sering nonton Onyx Philippines ya. Jadi emang muka dia nggak asing tuh. Kaget gue makanya dia di MDL. Zamara Romer. Oke. Gue kira Albert. Loisi. Team manager. Oh ini team manajernya cuy. Kaget gue. Itu persis cuy kayak Albert. Gue kira Albert pindah. Oh asisten coach Berbich. Ini mungkin kalian punya pertanyaan yang sama sih kayak gue kan. Ya gue juga mungkin akan mempertanyakan hal yang sama nanti ke teman-teman Onyx sih. Tapi ini dia Onyx Arsenal ya. Dengan video pengumuman mereka. Sama lah kayak mungkin pengumuman waktu MDL-nya RRQ ya. Gue juga bakal lebih fokus sama ya ini dia player-playernya gitu. Tapi yang bisa gue spotlight di sini adalah Dare yang dia mantan pemain MPL-nya Onyx Philippines. Kekedot juga ya kan. Ini kayaknya mulai rombak ya. Berarti Super Prince dong yang stay di Onyx Philippines. Siapa gimana tuh? Gue gak ngerti sih rombak gede-gedeannya Onyx Philippines ini bakal seperti apa. Karena kan ya udah jadi rahasia umum lah. Abis Onyx Indonesia menang MSC, tiba-tiba tuh ada kabar tuh kalau seandainya nanti Onyx Philippines tuh bakal rombak ya kan. Nah itu yang pertanyaan. Dan itu jadi pertanyaan gue gitu loh. Onyx Philippines ini mau rombak kayak gimana gitu kan. Karena yang gue lihat stay itu cuma Super Friends. Udah gitu loh. Yang lain gak tahu pada kemana tuh kabarnya. Dare sama si Kekedot aja di MDL Philippines gitu loh. Coba buat teman-teman yang mungkin tahu informasinya DM gue atau tulis kolom komentar deh. Kali aja emang susah sih buat nyari update kalau misalkan gue tuh nggak punya kenalan orang dalam di sananya, kecuali casternya ketemu langsung cuy. Lebih gampang ngulik informasinya soalnya. Dan ini adalah list untuk MPL Kambodia yang nanti tentunya season genap ya. Kalau season genap tuh mereka pakai autumn atau pakai musim lah jatuhnya. Jadi kayak ya spring sama autumn mereka bakal menghadirkan season yang berbeda. Anggapannya kayak season musim panas tuh season ganjil ya kan, season ganjil. Kalau yang autumn ini ya itu tuh season buat genap gitu loh. Nah yang menarik dari transfer window ini adalah ketika kita melihat MP The King sama Kusei. Ini gue gak tahu Kusei ini Kosei apa bukan, ini nickname-nya Kusei soalnya kan. Tapi dia dari RC Select Philippines dan dia free agent masuk ke Siusun. Dan ini banyak banget pemain rookie dari Philippines ada, dari Kambodia ada. Lihat kayak Tuzu ya kan, dia masuk ke Siusun, dia rookie dari Kamboja. Kiyonori, dia masuk Burn X Flash, rookie juga. H2 Big nih dua-duanya Philippines teman-teman. Ini Philippines mananya ya? Nama-namanya sih nama-nama baru cuy soalnya. Nah ini nih bener feeling gua kalau MPL Kamboja kayaknya bakal jadi MPL paling banyak deh untuk pemain-pemain yang transfer window-nya tuh dari luar gitu loh. Atau bahasa gampangnya pemain-pemain asingnya tuh lebih banyak gitu loh. Gue gak tahu sih susah gak ya kira-kira buat ngurusin visa dan segala macam. Karena ini lihat Philippines aja kayak Aiki, dia rookie tapi dia masuk The Roar Legends. Wah jadi ini buat di MPL Kamboja sangat menarik sekali karena banyak banget rookie-nya gitu loh. Lihat Super Shadow, Super Lin ya kan. Ini walaupun ada Super Wiki juga nih, untungnya dari Kamboja ya kan. Gue kira bakal dari Filipina tiga-tiganya. Mereka bakal masuk The Roar Legends. Ini juga ada Super Cadenza. Oh Cadenza dari Team Max ya. Dari Team Max dia masuk The Roar Legends ya kan. Ini tim Filipina juga. Sekarang ada Superfly juga nih sebagai penutupnya. Ini The Roar Legends ini banyak juga ya. Apa ini tim baru ya? Kayak tim baru deh guys. The Roar Legends, kayak tim baru dia baru dapetin slot untuk MPL Kamboja. Ini ada 4 pemain Kamboja, 1 pemain Philippines, masih oke. MPL Kamboja ada Impunity Cambodia ya kan. Terus ada NIX dari Philippines. Ada Demon Cat. Lucu sih emang. Apa ya, MPL Kamboja tuh nickname-nya seru-seru cuy. Banyak banget yang dia tuh mungkin terinspirasi dari Indonesia, dari Philippines. Ini contohnya Demon Cat ya kan. Terus kemarin tuh ada Celi Cema ya kan. Celi Cema tuh kayaknya dari Celi Boy ya kan, dan jadi Cema. Terus pas di MSC dia Super Cema ya kan, mungkin terinspirasi dari Super Squad. Entah Super Squad yang di MPL Philippines atau di Bigetron gitu loh. Next ada Stick juga nih dari Kamboja ya kan, rookie. Dia masuk Impunity juga sama kayak tadi 2 temennya. Renzio, wah Renzio dari Smart Omega, dia menuju ke Team Max teman-teman. Jadi kayaknya Team Max ini kan si Cadenza ini kan ke The Roar Legends kan. Nah sama aja kayak Renzio dari Smart Omega, dia gantiin
Cadenza di Team Max berarti. Ya jatuhnya mungkin walaupun kita tahu lah ya, buat Renzio ini juga nama yang sangat-sangat famous gitu loh untuk di Smart Omega. Kaget gue dia udah langsung pindah loh ke Kamboja men. Terus ada Kriminal dari Logic Esports, dia ke tim SV. Oh tim SV juga banyak nih. Ini ada Luffy, ada Wistaria. Oh, ini 3 pemain Kamboja. Mira dia pemain dari Philippines, rookie juga. Preski rookie juga. Zedi, terus ada Elmin ya kan. Ini bakal masuk ke tim SV juga. Kayaknya tim SV juga baru harusnya teman-teman. Terus ada Hove. Ini Hove kayaknya salah satu pemain yang dulu pernah main di MSC kalau nggak salah ya. Siusun. Dia dari Siusun, kayak 2021 berarti Hove ini main. Terus dia pindah ke Pro Esports. Oke, dia bakal satu tim sama si Amy berarti. Ada Kumi juga, dia dari Siusun pindah ke Pro Esports. Hesa, woi, ini kayaknya transfer window paling gedenya di Kamboja di sini deh. Hesa itu kan sempat tergantikan tempatnya sama Donut. Tapi gue nggak tahu nih Hesa bisa keep up sama Donut apa enggak. Karena yang pertama Hesa ini cadangannya Donut di Burn X Flash dan sama-sama gold laner. Dia pindah ke Pro Esports. Emi jadi jungler, Hesa jadi gold laner. Wah, gue nggak tahu sih ini bakal jadi tren yang positif atau negatif. Karena gue ngeliat Hesa nih udah lama juga nih dicadangin. We'll see nanti akan jadi seperti apa teman-teman. Pro Esports nih. Ada Indo cuy, ada Emi soalnya. Teman-teman yang mungkin mau ngeliat sendiri, ya kan, ini filenya ada di mana? Itu ada di MPL Kambodia. Teman-teman tinggal follow aja. Karena informasi kayak MPL Malaysia, MPL Singapura, MPL Filipina sama MPL Kamboja tuh biasanya rata-rata lebih aktif di Facebook sih teman-teman. Jadi ya silahkan visit langsung, kunjungi website sih, Facebook fanpage dari MPL Kamboja. Selanjutnya kabar yang sangat-sangat luar biasa dari Bigetron Era lagi. Ini sampai gua nggak tahu nih ya. Ini jawabannya. Piala ke-22. Wah, gila men Bigetron Era ya. Masih dengan tren mereka untuk win streak, membawa 22 piala mulai dari WSL season yang ketiga kalau nggak salah sampai season yang ke-7, 4 season men, bayangin. Mereka benar-benar bawain semua piala tim ladies ya ke Bigetron. Nih saran aja ya buat tim MDL ya. Menurut gue ya, saran buat tim MDL bukan buat Bigetron Eranya, karena Bigetron Era ya udah, congratulations, selamat sekali lagi dan semoga tidak cepat puas, masih haus akan kemenangan. Tapi untuk tim-tim MDL boleh kali list aja 1 hari atau 1 minggu ya kan, 1 minggu sekali aja. Kalian coba screen deh sama Bigetron Era. Kali aja mungkin dapetin sesuatu yang baru atau setidaknya bener-bener inilah menjadi tolak ukur lah. Karena kan balik lagi ya, untuk WSL kita tahu sendiri view-nya itu bener-bener tinggi banget. Dan kita tahu MDL tuh bener-bener yang kalau bahasa guanya dari dulu sama almarhum Volva itu adalah cadangan untuk menuju ke MPL. Makanya coba manfaatin deh. Ini ada tim ladies yang jago ya kan. Coba ajak scrim, kali aja tim MDL juga entah improve sesuatu atau bahkan belajar sesuatu. Apalagi walaupun scene-nya berbeda ya kan, tapi menurut gue tidak ada salahnya kok untuk belajar. Tadi Bigetron Era dengan win streak-nya, dengan piala yang begitu banyak ya kan sudah ditorehkan. Dan untuk sekarang EVOS Icon, tim MDL juara di World Cyber Game di Korea teman-teman. World dunia lagi tuh gue lihat-lihat ya kan, EVOS Icon. Jadi buat teman-teman yang bingung kenapa EVOS Icon, karena EVOS Icon ini yang kebetulan lolos ke babak grand final dari WCG 2023 ini yang diadakan di Korea ya teman-teman. Dan emang kalau misalkan kita melihat dari performanya, mereka pun menang 3-2 ya kan, melawan tim Eco Proud ya kan. Eco Loud ya, lupa gue. Pokoknya Eco MDL, juaranya MDL. Jadi jatuhnya grand finalnya itu adalah grand final MDL Champion Season 7 sama MDL Champion Season yang pertama. Dan dengan skor 3-2 EVOS Icon menang dan menjadi juara dari WCG 2023. Bang, ada tim Koreanya nggak? Ada tim Koreanya ikut kualifikasi tapi kalah. Jadi banyak banget teman-teman yang sebenarnya dari tim-tim luar juga banyak gitu loh. Kayak dari tim Filipina, dari tim Indonesia juga ada yang ikutan. Kan Onyx Overlord ya kan, itu tim 3-nya nih, bukan Onyx Prodigy lagi, Onyx Overlord. Terus ada juga beberapa tim kayak si Eko yang juara M4, dia ikutan tapi mereka kalah di lower bracket. Dan itu pun kalah gara-gara Onyx Overlord. Dan congratulations untuk EVOS Icon ya kan, lagi-lagi ada title dengan takjub world ya kan, atau dunia. Wah, ini emang luar biasa. Lagi-lagi piala internasional, piala dari luar dibawa ke Indonesia. Congratulations EVOS Icon. Ya EVOS Esports juga terutama ya. Selanjutnya ada pengumuman dari MPL Indonesia. Kepada komunitas MPL Indonesia, kami berusaha menjunjung tinggi profesionalisme liga ini dan mengharapkan semua pihak untuk mematuhi standar profesional. Kami telah memutuskan untuk meningkatkan sanksi
yang tadinya dari teguran terhadap Geek Rants dan AE Ars. Wah, ini yang semuanya kaget karena plot twistnya tuh Ars juga kena teman-teman. Serta memberlakukan larangan 2 pertandingan atas perilaku terakhir yang mereka lakukan saat siaran langsung pertandingan pada tanggal 29 Juli 2023. Wah, ini menurut gua di satu sisi ya, mungkin teman-teman pada bingung kenapa Ars itu sampai kena sanksi juga ya kan. Karena mungkin gini teman-teman, Doyok, wah kita bahas sejarah sedikit teman-teman. Doyok waktu pertama kali kena larangan pertandingan 2 match ini juga, dia tuh nggak sengaja harusnya teman-teman, karena dia tuh begini ya kan, itu tuh tujuannya ke Coach Navari. Geek Rants juga mungkin ya refleks lah ya teman-teman ya kan, karena dia juga sampai begini ya kan untuk mengklarify. Nah kalau Ars, apesnya dia mungkin kayak nggak sengaja kena kamera gitu loh. Dia ketawa posisinya, dan mungkin temannya yang di sebelah tuh nanya, Ars lu kenapa, itu kenapa, mungkin temannya nggak sadar. Terus Ars kayak nunjukin begitu kan, tapi kan itu masuk ke dalam kamera gitu loh. Yang sangat disayangkan memang dengan ketidaksengajaan sekalipun MPL tegas jatuhnya di sini. Ya sama aja cuy kayak Doyok gitu loh. Doyok aja yang jatuhnya nggak sengaja bisa kena sanksi tidak diperbolehkan untuk hadir di MPL Arena selama 2 pertandingan atau 2 match. Ya sama buat Geek Rants dan juga Alter Ego Ars, mereka juga berarti nggak bakal ada di ya tempatnya mereka nantinya di MPL selama 2 pertandingan. Nah, gue bakal spesifikasiin juga nih teman-teman, kapan nantinya Geek Rants dan juga AERs akan kembali lagi sebagai coach dan juga analis. Cara ngitungnya sebenarnya simpel teman-teman. Jadi kita lihat dulu dari jadwal week 3 ya kan, karena week 3 tuh patokannya. Nah, Rants itu nggak bakal ada di hari Sabtu. Dan juga hari Jumatnya juga nggak ada nih. Jumat Sabtunya dia nggak bakal hadir sebagai coach ya kan. Ya mungkin yang akan digantikan atau menggantikan Coach Rants adalah ya udah analisnya, nanti analisnya bakal naik ke panggung gitu loh bareng sama teman-teman dari Geek Farm. Jadi untuk 2 pertandingan di week yang ketiga, Geek Farm tidak akan membawa head coach mereka. Alter Ego karena di week yang ketiga mereka tidak bermain, jadi mereka tidak akan kehitung nih untuk sanksinya si Ars. Ars berarti baru akan hadir nanti di hari Minggu ya kan, karena Kamis sama Sabtunya Alter Ego main 2 match tanpa harus ada kehadiran dari Alter Ego Ars. Dan nantinya Ars bakal kembali lagi di hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 setelah sanksinya sudah selesai. Kalau Rants, nah itu kalau Rants beda lagi. Rants di minggu yang keempat aja dia di match melawan Aura Fire dia udah bisa main teman-teman. Jadi itulah cara untuk menghitung bagaimana sanksi dari para coach yang terkena kasus ini. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran teman-teman ya kan untuk semua pihak ya kan. Gua bakal bilang semua pihak ya kan, karena mau dari pihak manapun apalagi di depan kamera ya kan. Kan yang nonton banyak nih. Jadi chill dulu aja, tenang dulu aja. Kalau bisa jangan ada kamera baru kayak gitu ya ngobrol-ngobrolnya. Semangat teman-teman, terutama buat Rants dan juga Ars ya. Selanjutnya adalah pengumuman dari MLBB Esports tentang terkaitnya tempat wildcard untuk M5 yang akan diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan banyak banget yang bingung kayaknya teman-teman ya. Karena nih contohnya, kirain rumornya M5 di PH, ternyata di Malaysia ya. Wah, sangat cocok sekali dengan opening dan closing saya ya teman-teman ya. Jadi gini, wildcard dan juga venue yang di Philippines itu berbeda. Wildcard itu bakal diadakan di Malaysia November tahun 2023 yang ya udah pastilah akhir tahun ini teman-teman. Ya bentar lagi sih, nggak bakal kerasa teman-teman, tungguin aja. Wildcard itu tujuannya adalah untuk mencari 2 slot lagi yang nanti akan menuju ke M5, dan M5-nya di bulan Desember di Filipina untuk group stage dan juga knockout stage-nya. Jadi buat teman-teman yang bingung kayak, loh bukannya di PH ya? Enggak teman-teman, emang di PH untuk pertandingan nanti yang bener-bener M5-nya. Wildcard itu tuh jalur menuju M5, dan itu harus teman-teman sadari bahwa ini 2 tempat yang berbeda. Jadi mungkin nanti teman-teman dari Asia Selatan, Asia Timur, dari MENA, dari Brazil, Latam ya kan pada datang ke Malaysia semua tuh. Untuk apa? Untuk memperebutkan 2 slot terakhir menuju ke M5. Dan menurut gue ini gak bakal kalah seru, karena wildcard ini bakal jadi acuan juga untuk 2 tim yang nanti bakal lolos ke M5. Menarik, menunggu Mongolia teman-teman. Sama seperti yang tadi di pengumuman Onyx Arsenal, sekarang ada pengumuman dari Aura Fire, tapi tetap gue gak bakal pakai sound dari Facebook atau YouTube karena beresiko sekali teman-teman. Tapi gue bakal detailkan. Aura Fire mengumumkan 2 punggawa baru mereka, dan harus gue garis bawahi bahwa mereka itu langsung menuju ke MPL, sama kayak di Red. Nah
ini dia teman-teman, ya kan? Muncullah Samoh dan Aran. Samoh itu dari Onyx, jadi transfer window kan. Transfer window-nya tuh ya agak telat 1 minggu lah. Makanya dia kan baru diumumkan kan akhir minggu pertama, dan dia baru bisa join artinya di minggu yang ketiga. Samoh ini role-nya roamer, dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu Samoh ini siapa, dia mantan punggawa dari Onyx. Kalau hero power-nya dia Ruby setahu gue. Malah gue nungguin Ruby dia sih, gak pernah muncul lagi di MPL. Dan Aran. Nah, buat teman-teman juga yang bingung Aran ini dari mana? Aran ini dari Aura MDL. Gua bahkan kalau restream tuh udah sering banget mention ini orang, nih Aran ya kan, karena dia juga sempat bawain Hilda di XP Lane. Dan gue juga cukup bingung sih sama Aura Fire. Oke, dia punya Kimura, dia punya Hai, tapi masih naikin Aran. Ini kayaknya mau ada persaingan internal yang menarik ya kan, karena kalau kita lihat dari Hai dia roamer, tapi dia pure role-nya itu kan di XP Lane. Sementara Samoh nih udah muncul pure roamer buat Aura Fire. Apakah ini bakal jadi jawaban untuk Aura Fire karena mereka masih belum mendapatkan kemenangan, tapi mereka udah mendapatkan 3 kekalahan. So, good luck untuk Samoh dan juga untuk Aran, karena menurut gue kalau dua-duanya langsung main nih di minggu yang ketiga, wah mereka punya beban yang berat banget. Yang pertama, mereka nggak cuma harus menggantikan tempat Godiva dan Fluffy. Yang kedua, mereka lagi dalam keadaan lose streak. Jadi, tren positif harus tetap ada di dalam tim Aura Fire, dan good luck untuk Aura Fire di week yang ketiga. Selanjutnya teman-teman, ini thanks to EVOS Esports ya. Mereka udah menspesifikasikan job desk kayak head coach, asisten coach, sama drafter teman-teman. Jadi AG sebagai head coach, Textam sebagai asisten coach, dan juga EVOS Caleb sebagai drafter. Ini ada penjelasannya teman-teman. Contohnya kayak yang sering gua mention kali ya. Kayak misalkan dari asisten coach dulu nih. Asisten coach bertugas untuk mengumpulkan data dan menganalisa gameplay, serta memastikan performa individual player dalam keadaan prima dan siap untuk bertanding. Jatuhnya asisten coach juga berarti berperan penting lah dalam ambil andil untuk list pemain siapa kira-kira yang bakal bertanding di minggu itu. Drafter bertugas untuk menerapkan hasil analisa head coach yang akan diturunkan menjadi strategi, game plan, dan draft pick yang akan dipakai pada setiap match. Sementara untuk head coach, ini ia bertugas untuk melakukan analisa secara menyeluruh, baik in-game ataupun out-game. Wah, ini lebih berat emang tanggung jawabnya teman-teman, apalagi head ya kan, kepala untuk coach dari sebuah tim. Ia akan memberikan arahan kepada coaching staff dan player dengan menggunakan data yang sudah diberikan oleh asisten coach. Jadi memang kalau disimpulkan teman-teman, mau head coach, mau drafter, mau asisten coach, semuanya bekerja sama juga. Nggak ada tuh yang ini lebih berjasa, itu lebih berjasa. Yang namanya tim emang udah pastilah bekerja sama teman-teman. Karena kalau misalkan sebuah tim aja nggak bekerja sama, ya nggak usah dipanggil tim, dipanggilnya individual. Thank you loh, EVOS Esports udah menjelaskan kayak gini. Jadi buat teman-teman yang nanti bingung kayak, wah siapa yang ini, siapa yang itu, ya udah ketemu jawabannya nih, udah dijelasin gitu loh, bahwa masing-masing role tuh ada gitu loh. Bahkan yang kalau misalkan dilihat dari sini ya kan, berarti bang analisnya mana? Analisnya berarti ya di drafter gitu loh. Kalau dilihat dari sini ya kan, menerapkan hasil analisa soalnya ya kan. Dan emang draft sama game plan itu disediakan lah bahasanya sama drafter juga. Berarti ya analisnya sih Caleb gitu loh teman-teman. Itu contoh untuk mengclarify atau meluruskan gitu loh, siapa kira-kira roles yang dimainkan dalam coach staff gitu. Karena ada partnya teman-teman. Kalau misalkan satu orang kerjain tiga-tiganya, pusing, meleduk tuh pala. Dan itu menjadi penutup untuk Kabrowsing kali ini. Gua KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Kabrowsing selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap membaca dari sumber-sumber terpercaya. Jangan lupa bahagia. Dadah.